semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam Alpha Omega Church. Welcome to Worship and Words. Pada malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang, undang Tuhan untuk datang bersama-sama dengan kita. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan Bersama-sama kedua tangan kita, Engkau hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama-sama. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Katakan dengan percaya. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku.
yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. yang samudra, Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, semata-mata untuk menggantikan kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau ingin menebus, karena Kau ingin kami bersama dengan-Mu Tuhan. Thank you Jesus for everything. Your love is beyond everything. Hanya Engkau yang patut kami puji dan sembah ya Tuhan. Dimanapun Anda berada malam hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita, taruh tangan di dada kita. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Hanya satu Tuhan yang aku mau katakan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Thank you Tuhan. Sepanjang hidupku yang setia
yang tak pernah meninggalkan, berbuat tentanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Mari semua jemaat, jadikan ini doamu sekali lagi. Oh Yesus, kami puji Kau. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Makasih Tuhan untuk segala kasih setiamu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Makasih Yesus, makasih Yesus. Kau Allah yang sungguh baik, Kau tak pernah terlambat Tuhan. Thank you Lord. Pernah terlambat, Yesus, tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kau Allah yang berkuasa, kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam Kau Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat, yes, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, Kasihmu tak terselami.
Yesus, sejauh nafas yang kita hidup. Dia gak pernah tinggalkan kita, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk kita. Karena dia begitu cintanya pada kita. Thank you Lord. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan, hingga Kau rela menebus kami yang gak layak ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu menembus langit dan bumi, menembus maut kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, segala kekhawatiran, segala kekurangan, segala kepenatan Tuhan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, Kau enggak tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu berjalan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Kau dengarkan kami cukup Tuhan. Kami gak layak. Tapi Kau yang layakkan kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat puji syukur kita. Kita yang besar bahasa roh, beri kasih karunia besar roh. Mari angkat sama-sama. Oh, Mari kita ambil waktu sejenak. Kami rindu ya Tuhan berjalan bersama Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam pangkuan-Mu Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Kami percaya bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan
menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang, katakan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Let's declare, kita Allah berjalan bersama Tuhan pemenang. Come on. Oh, sing it together. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Let's sing that one more time. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Percaya, percaya. Tuhan, hari ini sama-sama kami akan berdoa untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada dari setiap anak-anak-Mu, dari setiap jemaat-jemaat-Mu.
Kami berdoa untuk yang sakit ya Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit kepala, mungkin sakit di mata mereka, di paru, di jantung, di tulang-tulang, atau di otot-otot mereka, di perut mereka, atau di kaki-kaki mereka ya Tuhan. Jamalah di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tuhan mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kuasa ilahi terjadi atas setiap sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu. Dan kami percaya ada kuasa yang besar turun atas setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini juga ya Tuhan. Bapak, kami berdoa hari ini juga untuk setiap pernikahan-pernikahan. Mungkin yang hari-hari mengalami pernikahan yang mulai retak, pernikahan yang kurang harmonis, yang kurang komunikatif. Tuhan, kami berdoa supaya pernikahan-pernikahan boleh terus dibangun dengan komunikasi yang sehat, dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga ada pemulihan bagi setiap pernikahan. Amba mau berdoa buat setiap orang tua, kasih mereka hati Bapa, hati Tuhan, untuk mendidik dan membina next generation mereka ya Tuhan. Bukan hanya ada orang tua bagi anak-anak, tapi hadirlah orang-orang tua bagi anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan keuangan anak-anak-Mu. Berikan hikmat terus, berikan kreativitas dalam menata, mengelola pendapatan, keuangan yang mereka punyai, bahkan pengeluaran setiap anak-anak-Mu. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemenangan, dan Tuhan kasih terus cara-cara yang bijak dan kreatif supaya anak-anak-Mu boleh terus melihat bukan hanya Tuhan mendatangkan berkat, tapi semuanya boleh menata dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja, kelompok sel dan pemuritan, ibadah youth dan anak-anak dimanapun berada ya Bapak. Kami percaya Tuhan terus menilik, Engkau mendatangkan lawatan Tuhan yang luar biasa, pemenangan jiwa-jiwa dan pemuritan terus terjadi di tengah gereja kami dan juga gereja-gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang di surga, hari ini kami juga membuka hati kami untuk menangkap pesan firman Tuhan. Berbicaralah buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to Worship and Words buat siapapun kita yang mengikuti acara ini. Baik Anda mengikuti secara online, baik lewat televisi ataupun lewat YouTube, dimanapun Anda berada. Senang sekali kalau hari ini kita bisa belajar bersama-sama, merenungkan pesan firman Tuhan. Dan saya tahu hadirat Tuhan ada di setiap tempat kita berada. Dia bersama dengan kita, Dia menopang kita, Dia menjadi penolong dan pembela yang luar biasa buat kita semua. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kata-kata ini, berkat Tuhan. Kata-kata ini, berkat Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian Anda ketik di kolom komentar, berkat Tuhan. Saya senang sekali dengan kata-kata ini, berkat Tuhan. Dan saya yakin Anda juga senang sekali dengan kata-kata ini. Karena setiap kali mengingat tentang kata berkat Tuhan itu membuat kita sadar bahwa kita ini gak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Setiap kali dengar kata-kata berkat Tuhan, cara berpikir saya, perspektif saya itu melihatnya, ini adalah favor Tuhan. Bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan yang melakukannya buat kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu Dia menitipkan berkatnya buat setiap anak-anaknya, buat setiap kita. Nah, sehingga kata-kata berkat Tuhan ini, kata-kata berkat Tuhan ini, saya berharap itu gak membuat kita makin serakah, gak membuat kita makin tamak, gak membuat kita makin iri sama orang lain, gak membuat kita makin benci sama orang lain, gak membuat kita makin gak suka dengan berkatnya orang lain, atau kepingin berkatnya orang lain, atau iri hati, ya bukan. Jangan itu yang terjadi ketika kita ngomongin tentang berkat Tuhan. Tapi semakin kita ngomongin tentang berkat Tuhan, semakin kita rendah hati, semakin kita tahu bahwa Tuhan itu yang mengerjakannya, Tuhan yang menyediakannya, dan kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melihat berkat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya yakin dan percaya setiap kita, setiap orang, setiap anak-anak Tuhan itu punya berkat Tuhannya masing-masing. Ya, setiap anak Tuhan, setiap orang itu punya berkat Tuhannya masing-masing. Enggak mungkin saya bisa mencuri berkat Tuhan dalam hidup saudara, enggak mungkin Anda bisa mencuri berkat Tuhan dalam hidup saya.
Karena kalau saya bisa mencuri berkat Tuhan dalam hidup saya, kemungkinan besar berkat itu nggak powerful, Tuhan nggak powerful. Tapi saya sadar, saya tidak sepowerful Tuhan. Justru saya ini hanya hamba Tuhan yang menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya tahu, berkat Tuhan yang saya punya tidak bisa diambil oleh orang lain. Berkat Tuhan dalam hidup setiap kita, yang porsinya mungkin berbeda-beda, juga tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, oleh sebab itu gini saudara, kata berkat Tuhan, berkat ya, kata berkat. Dia berasal dari kata berakah. Kata berakah ini sebetulnya punya satu kata yang ini, kalau kita lihat dalam Maleaki, ya, dalam Maleaki, ketika kata mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, itu dalam Maleaki 3 ayat yang ke-10. Dalam Maleaki 3 ayat yang ke-10 mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kata berkat ini menggunakan kata singular, berakah. Nah, artinya gini, to bless and to kneel. To bend down the knee. To bless, to kneel, and to bend down the knee. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat beberapa kali kata berakah yang ada kemungkinan 64 kali dipakai di dalam Alkitab, itu seringkali melibatkan unsur gini saudara, melibatkan unsur bahwa kita ini adalah orang yang gak cari berkatnya. Kita ini bukan orang yang kejar-kejar berkatnya. Yang kita cari itu kerajaan surga dan kebenarannya dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan dan apa yang kerajaan Tuhan mau kita lakukan. Dari situ kita itu mulai ngelihat, oh ternyata ada berkat Tuhan juga datang. Jadi bukan berkat Tuhan yang kita kejar. Setiap kali kata berakah itu dipakai, melibatkan unsur gini. Kita ini mengejar kehendak Tuhan, mengejar hati Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan. Dari situ berkat itu datang sendiri, mengikuti dan menyertai. Oleh sebab itu kalau kita ngelihat Maleaki 3 ayat yang ke-10, saya nggak membahas tentang prosperity, saya juga nggak membahas tentang perpuluhan. Di situ ayatnya sebetulnya intinya melibatkan unsur ini tadi. Bukan unsur mengejar berkat. Tapi justru unsur untuk apa saudara? Untuk kita bisa mengejar kehendak Tuhan. Mengejar hati Tuhan. Mengenali isi hati Tuhan. Bahkan ini melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu unsur berkat ini ada di dalamnya. Nah sehingga gini Bapak Ibu Saudara, membuat kita semua sadar bahwa berkat Tuhan itu ada dalam hidup setiap orang. Sekali lagi, saya nggak bisa curi berkat Tuhan dalam hidup saudara, Anda juga nggak bisa curi berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ya? Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus sadar. Yang pertama, bicara soal berkat Tuhan, kita harus sadar bahwa Anda spesial. Boleh ketik sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda spesial. Anda spesial, saya spesial. Kita spesial. Nah inilah kuncinya untuk menyadari berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah bahwa kita ini spesial. Anak kesayangan Tuhan. Di mana we have the blessing. Dan kalau kita ngelihat soal favor Tuhan. Tuhan yang tersenyum melihat kehidupan kita. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita. Itulah kita. Oleh sebab itu ini kuncinya. Kita harus tahu bahwa kita ini spesial. Mungkin kita lagi dijahatin orang, mungkin kita lagi ngadepin tantangan, mungkin kita lagi ngadepin pergumulan, mungkin kita lagi tidak diperlakukan dengan baik, mungkin kita lagi khawatir tentang banyak hal, mungkin kita lagi khawatir tentang masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sadar bahwa dia spesial, dia kesayangannya Tuhan. Mungkin kita gak akan meluangkan waktu terlalu banyak untuk khawatir, untuk marah, untuk jengkel, untuk gak terima. Kita gak akan meluangkan waktu itu. Karena apa? Kita sadar bahwa kita spesial dan ada Tuhan yang sayang kita, yang menspesialkan kehidupan kita. Nah, salah satu unsurnya berkat Tuhan adalah ini. Kuncinya berkat Tuhan adalah kesadaran bahwa Anda spesial. Saya spesial. Kita ini kesayangan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebuah contoh cerita di Alkitab. Suatu ketika Daud, dia itu lagi ngadepin yang namanya Goliat. Goliat jauh lebih besar, hiruk pikuk omongan orang itu istilahnya kayak seolah-olah lupa bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Sampai mendewakan Goliat yang besar,
takut akan Goliat yang besar. Tapi ketika Daud dia ada di medan pertempuran, dia datang dengan sebuah ketenangan yang berbeda. Dia datang dengan sebuah semangat yang berbeda. Dia datang dengan sebuah gairah yang berbeda. Karena apa? Dia nggak ngelihat besarnya Goliat. Dia mungkin nggak takut dengan ancamannya Goliat. Justru dia malah merasa, ini orang nggak bener nih ngomongin yang jelek tentang Tuhan kita. Kenapa dia bisa datang dengan semangat yang berbeda, dia bisa punya sikap yang berbeda, di tengah-tengah orang lain ketakutan terhadap Goliat, di tengah-tengah orang lain mungkin seolah-olah kayak membesar-besarkan Goliat. Justru dia datang dengan sebuah hati yang berbeda dalam pertempuran tersebut. Karena dia sadar bahwa dia spesial buat Tuhan. Sehingga dia datang, dia tahu di medan pertempuran itu pun ada berkat Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saya kepingin Anda semua melihat pernikahan Anda. Mungkin itu tantangan pernikahan, tantangan terhadap anak-anak, tantangan di pekerjaan, di keuangan, di pelayanan. Kita melakukan sesuatu buat Tuhan tapi mungkin kok seolah-olah banyak tekanan, banyak challenges dalam hidup kita. Saya kepingin Anda masuk dalam setiap tantangan dan pergumulan kita, sadar bahwa Anda spesial. This is the key dari berkatnya Tuhan. Sadar bahwa Anda spesial buat Tuhan. Anda disayang oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita ngadepin tantangan, bergumul dengan dosa sekalipun, Anda harus tahu, Anda melawan semua tantangan dan dosa kehidupan kita bukan dengan kekuatan kita. Tapi ada berkat Tuhan menyertai kita untuk menang bersama dengan Tuhan. Untuk overcoming bersama dengan Tuhan. Untuk mengalahkan bersama dengan Tuhan. Karena ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Makin hari karakter kita makin seperti Yesus. Makin hari cara bicara kita, kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan makin baik, makin intim. Karena kita tahu kita spesial. Oleh sebab itu sadarlah, hadapilah setiap tantangan, setiap kemenangan, setiap pergumulan, setiap keberhasilan. Sadar bahwa kita spesial dan ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. So waktu kita diberkati sekalipun, kita gak akan jadi orang lupa diri. Karena kita tahu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membuat kita spesial. Dan dia kasih berkat Tuhan buat hidup kita semua. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, berkat Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, tidak masuk akal. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian kalau Anda pergi ke toko, rata-rata kita semua, saya nggak tahu siapa kita dimanapun Anda berada, tapi rata-rata orang di Indonesia setiap kali kita pergi yang kita cari apa, saudara? Cari yang bagus, ya kan? Cari yang mewah, yang luar biasa, tapi kalau bisa harganya murah, ya kan? Enak tapi murah, bagus tapi murah. Atau bahkan kalau bisa sudah murah tambah diskon, kasih diskon lagi gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, cara berpikir ya kalau bisa murah kenapa harus yang mahal? Ya benar ya, semua pasti mikir gitu. Bahkan kalau bisa diskonnya tambah lagi, diskonnya tambah lagi, diskonnya tambah lagi. Nah, cara berpikir dapat diskon itu seringkali kita apply dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendiskon diri kita dari berkatnya Tuhan. Perhatikan ini, kita seringkali mendiskon diri kita dari berkatnya Tuhan. Kita kadang ngelihat tantangan kehidupan kita, situasi kehidupan kita, lalu kita mendiskon berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Rasanya gak mungkin bisa bangkit. Rasanya gak mungkin bisa berubah. Rasanya gak mungkin bisa menang dari dosa ini. Rasanya gak mungkin saya bisa ngalamin breakthrough. Rasanya gak mungkin saya bisa lihat keajaiban. Rasanya gak mungkin saya bisa sembuh. Rasanya gak mungkin saya bisa lunasin tanggung jawab hutang-hutang ini. Rasanya gak mungkin. Kita seringkali mendiskon diri kita. Karena mental diskon itu sendiri yang merusak. Dan kita mendiskon diri kita dari berkatnya Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama, Anda spesial. Itu adalah kunci berkat Tuhan. Knowing who you are in Christ. Nah yang kedua berkat Tuhan seringkali tidak masuk akal. Dan bahkan menurut saya yang namanya berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang natural. Tapi sesuatu yang supranatural.
Berkat Tuhan bagi saya itu bukan sesuatu yang natural. Oh, kayak mudah banget atau gampang banget gitu. Kayak hanya sekedar soal matematika. No. Kebanyakan orang yang lihat perkara-perkara besar. Baik itu perubahan kehidupan, perubahan karakter. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Semua itu berkat Tuhan. Dari sakit menjadi sembuh. Dari tantangan keuangan, bangkit secara keuangan. Diberkati oleh Tuhan secara Allah. Itu semua mereka sadar bahwa yang namanya berkat Tuhan. Bukan melulu soal uang aja ya. Dari pernikahan yang bermasalah, jadi pernikahan yang dipulihkan. Dari anak-anak yang mungkin, wah sangat susah. Sampai lihat anak-anak yang berpengaruh, yang berhasil. Itu semua adalah berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak masuk akal. Oleh sebab itu, menurut saya berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang natural. Tapi berkat Tuhan itu supranatural. Dan bahkan seringkali we don't deserve it. Tapi Tuhan kasih buat kita. Dia kerjakan dan dia lakukan buat kehidupan kita. Oleh sebab itu berkat Tuhan seringkali tidak masuk akal. Salah satu contoh. Tahun 2010. Siapa sih Sound of Praise waktu itu? Tidak ada orang yang tahu. Lagunya pun tidak ada yang kenal. Ya kan? Tapi suatu ketika Tuhan itu bisa atur loh. Waktu yang tepat, orang yang tepat. Bukan karena hebatnya siapa kita. Ada orang berpikir, oh iya, saya bisa atur waktu yang tepat. Saya bisa ketemukan dengan orang yang tepat. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, gak akan pernah bisa terjadi. Saudara, waktu itu Tuhan atur waktu yang tepat, orang yang tepat. Kita ini siapa waktu itu 2010 Sound of Praise? Gak ada yang tahu lagu kita. Nulis lagu juga baru belajaran. Ya kan? Tapi saudara mau tahu gak? Di momen itu ketika kita datang kepada label tersebut di tahun 2010. Di meja itu ada banyak orang udah apply. Ratusan CD orang, ratusan lagu orang, bahkan ribuan bisa dibilang. Ketika Sound of Praise datang ke sana sebetulnya udah ditolak. Tapi gak tahu Tuhan itu bisa merubah suasana dan waktu dan keadaan. Sampai orang itu bisa kepingin lihat apa sih dalamnya. Videonya seperti apa. Dari situ dia bilang iya. Lalu dari situlah awal mulanya Tuhan pelan-pelan angkat dan bawa terus Sound of Praise. Sampai tahun ini. Di 13 tahun berikutnya masih terus dipakai oleh Tuhan. Memberkati bangsa-bangsa dan dunia. Kok bisa? Karena berkat Tuhan itu tidak masuk akal, saudara. Berkat Tuhan itu tidak masuk akal. Bukan sesuatu yang natural, tapi menurut saya supranatural. Contoh lagi ada seorang pendeta. Dia tinggal di desa. Nah kebetulan di tempatnya dia tinggal, dia itu menernakkan babi. Ya, dia menernakkan babi. Enggak lama Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak lama. Enggak jauh dari tempat dia berada dan dia menernakkan babi yang jumlahnya hanya segelintir itu. Orang punya peternakan babi yang tanahnya luas banget. Tempatnya dibangun jadi rapi. Wah, ada perteduhannya, ada sistemnya, ada yang jaga dan lain sebagainya. Sementara seorang pendeta desa ini, dia cuma ternak babi itu cuma segelintir. Itu pun kadang dia diganggu sama pengerja-pengerja dari tempat peternakan babi yang lebih besar itu. Kadang pun dia juga terganggu karena mungkin fasilitas itu terlalu besar, kendaraan-kendaraan yang lewat, ya kan, termasuk kadang pegawai-pegawai yang nakal gitu. Tapi tanpa dia sadari ketika dia cuma datang komplain soal jalanan, cuma mengeluh soal keramaian, mungkin kadang ada yang mengganggu tempat sekitar dia tinggal gitu. Ternyata tanpa dia sadari Tuhan itu atur sesuatu yang di luar pikirannya dia. Sementara dia datang dengan maksud baik, dengan niat baik, dengan sikap yang baik. Dari peternakan babi yang jauh lebih besar ini, lucunya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun peternakan babi yang besar ini justru nyumbang ke peternakan babinya dia yang segelintir itu. Dari yang segelintir, dari sedikit demi sedikit cuma bisa dihitung tangan. Tiba-tiba bisa dihitung di 20 jari.
Tiba-tiba bisa dihitung sampai 30, saudara. Berkembang karena apa? Tiap tahun kadang dia juga ditambahin, dikirimin malah, disumbangin malah gitu, saudara. Nah, yang namanya berkat Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Bukan sesuatu yang natural, tapi sesuatu yang supranatural. Sama halnya dengan orang yang bernama Yusuf. Suatu hari dia punya mimpi yang besar. Dari mimpi yang besar ini tiba-tiba kayak seluruh dunianya hancur. Ya, karena dia dibuang, lalu dia terjual ke orang Mesir karena saudara-saudaranya nggak suka, yang iri, ya kan. Lalu dia terjual ke Mesir, di Mesir dia menjalani kehidupan sebagai budak. Tiba-tiba dia dapat favor, berkatnya nggak masuk akal. Dia diangkat jadi pengurus dari rumah Potifar. Sementara dia jadi pengurus rumah tangga Potifar, dia difitnah, dituduh mau menggoda istrinya, sampai dia harus dipenjara lagi. Di dalam penjara dia dilupakan oleh kawan-kawan yang dia tolong, walaupun dia terus ikut Tuhan. Tapi setelah itu justru Tuhan angkat dia menjadi orang kedua terkuat dan terbesar di Mesir di zaman itu. Nah, dari cerita ini kita ngelihat bahwa sebetulnya yang namanya berkat Tuhan itu seringkali gak masuk akal. Saya gak ngomongin soal berapa lama waktunya, kapan terjadinya, tapi yang namanya berkat Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Bukan sesuatu yang natural, tapi sesuatu yang supranatural, dan itu yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Oleh sebab itu yang pertama ingat, the key berkat Tuhan itu adalah kita sadar identitas kita di dalam Tuhan. Anda spesial bagi Tuhan. Nah, yang kedua, berkat Tuhan tidak masuk akal seringkali. Enggak masuk akal seringkali. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan adalah gini, fokus pada apa yang di tangan kita. Fokus pada apa yang di tangan kita. Suatu hari Tuhan tanya sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, saya hanya punya sebatang tongkat. Tapi Tuhan bilang, coba lemparkan tongkat itu ke tanah. Tongkat itu bisa jadi ular. Nah, dari situ Tuhan tuh kasih tanda bahwa apa yang di tangan kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi hidup kita. Apa yang ada di tangan kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, tapi seringkali Bapak Ibu Saudara kita ini fokusnya adalah pada apa yang orang lain punya. Orang biasa, siapapun, orang Kristen, manusia cenderung fokus pada apa yang orang lain punya. Kok dia bisa gitu ya? Oh, dia bisa gitu karena ini, dia bisa gitu karena itu, dia bisa gini karena ini, dia bisa gitu karena itu. Kita selalu kepingin tahu apa yang ada di tangan orang lain. Kita mikirin apa yang ada di tangan orang lain. Kita mau apa yang ada di tangan orang lain, tapi kita lupa apa yang ada di tangan kita. Kalau hari ini Tuhan tanya sama kita, apa yang ada di tanganmu? Bisa nggak Anda datang dengan list apa yang udah Tuhan titipkan di tangan kita? Atau bahkan kalau kita ini cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Will you mention that to God? Berani nggak kita ngomong sama Tuhan, ini loh Tuhan yang saya punya, I only have 2 breads. Saya cuma punya 2 roti. Atau saya cuma punya 5 ikan yang kecil-kecil dan amis ini. Tuhan ajak kita untuk selalu fokus pada apa yang ada di tangan kita. Lalu dari situ kita belajar serahkan semua itu kepada Tuhan. Nah, suatu hari saya dapat cerita dari seorang jemaat. Dia itu di satu tempat kerjanya ya, yang sebetulnya dia udah suka. Dia udah cintai tempat pekerjaan itu, dan dia juga suka dan cinta pekerjaannya dia. Setelah beberapa tahun kerja di sana di waktu yang cukup lama, datanglah mungkin orang come and go, dia terus ada di sana. Tapi suatu ketika dia itu difitnah. Udah 14 tahun kerja dia difitnah. Difitnah, dijelek-jelekin, difitnah, dijelek-jelekin sampai akhirnya dia harus kehilangan pekerjaannya. Tapi tahu nggak, dia keluar dari tempat kerjanya yang mungkin udah buat dia, man, ini yang aku suka, ini yang aku cintai gitu. Tapi ternyata dia difitnah sampai dia kehilangan kerjaannya. Lalu dia harus cari lagi. Di usia yang gak muda, dia cari lagi pekerjaan. Dia menemukan sebuah pekerjaan yang baik. Di mana ownernya juga cinta sama dia. Justru dari situ Tuhan pakai untuk memberkati kehidupannya.
Nah, di masa-masa seperti itu kadang kita ini bisa loh kita kecewa, lalu kita ngomong kok enak ya orang lain, kok enak ya orang lain, kok enak ya orang lain, kok enak ya orang lain. Seringkali kita itu dengan mudahnya kayak gitu. Karena kita lupa apa yang ada di tangan kita. Nah, Tuhan itu ajak kita, ayo jangan hanya fokus pada apa yang ada di tangan orang lain. Fokuslah pada apa yang di tangan kita, perkuat apa yang ada di tangan kita. Karena gini, kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Kalau Tuhan yang sudah menetapkan berkat Tuhan, tidak ada orang yang bisa menggesernya. Dalam Bilangan pasal yang ke-22 ada raja, itu membayar seorang nabi untuk mengutuki Israel. Tapi tahu saudara, nabi ini 3 kali dipanggil oleh raja, dibayar. Nabi ini sampai berkata kata-kata ini. Saya tidak bisa mengutuki apa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah lupa ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain boleh fitnah kita, orang lain punya rencana buruk buat hidup kita. Orang lain mungkin gak suka sama kita, orang lain mungkin ingin menjatuhkan kita. Tapi jangan pernah lupa, ada berkat Tuhan sudah Dia titipkan dalam kehidupan kita. Dan Dia udah tetapkan bagi hidup kita. Oleh itu selalu fokus pada apa yang ada di tangan kita. Selalu fokus pada apa yang ada di tangan kita. Entah itu kemampuan, entah itu potensial, entah itu skill, entah itu apapun yang Tuhan titipkan di tangan kita. Fokus pada apa yang ada di tangan kita. Karena itu juga berkat Tuhan buat hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cuma mau bilang, berkat Tuhan lebih kuat daripada kutuk. Berkat Tuhan lebih kuat daripada kutuk. Bapak Ibu Saudara, di tahun 1500-an, Queen Elizabeth pertama itu lahir. Queen Elizabeth pertama di tahun 1500-an itu lahir. Tapi cerita sejarah Queen Elizabeth pertama, waktu itu di masa kecilnya dia, begitu buruk. Ayahnya itu menginginkan seorang anak laki-laki. Ketika yang lahir itu perempuan, dia mengutuki bayi Queen Elizabeth pertama ini. Bahkan dia punya saudara tiri yang benci sama dia, menyalahkan dia sampai dia harus menjalani sebuah masa hukuman. Tapi ketika Tuhan itu sudah menetapkan sesuatu buat hidup seseorang, menetapkan berkat Tuhan bagi hidup seseorang, nggak ada yang bisa mengganti dan menggesernya. Justru Queen Elizabeth pertama akhirnya dia yang menjadi ratu selama 45 tahun. Dan dialah orang yang menetapkan di tahun 1500-an bagaimana keadilan bagi semua orang itu harus ditetapkan. Nah, dari cerita yang sederhana ini saya kepingin kita semua tahu bahwa berkat Tuhan itu lebih kuat daripada kutuk. Berkat Tuhan itu lebih kuat daripada kutuk. Mungkin hari-hari ini kita ngelihat ada orang yang mengata-ngatai kita, mengutuki kita, gak mau memberkati hidup kita, menjelek-jelekkan hidup kita, memfitnah kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian selalu tahu bahwa kita ini ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Dia adalah pembela, dia adalah penolong yang begitu kuat dan begitu luar biasa. Jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari mana? Dari siapapun. Bahkan Alkitab memberitahu kita bahwa siapa yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. There is nothing that can separate you from the love of God. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. So gak pernah kita ini berjuang sendirian. Gak pernah kita ini berperang sendirian. Tuhan itu atur supaya apa? Berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu selalu ingat kalau kita ini orang selalu ditakut-takuti dengan masa lalu, dengan trauma, dengan kegagalan. Mungkin dengan kondisi kita saat ini. Dan kenyataan yang kita lihat di depan mata kita. Yang gak sebanding dengan apa yang harus kita perbuat dan gak sesuai dengan mimpi dan harapan kita. Selalu ingat ini, berkat Tuhan lebih kuat daripada kutuk. Berkat Tuhan lebih kuat daripada kutuk. Nah, oleh sebab itu saya hari ini ingin mengajak kepada kita semua. Konsep berkat Tuhan dari awal itu bukan manusia kejar-kejar berkat, gak ada. Hari-hari ini mungkin konteks dunia kita itu ngajarin kepada kita, kejar, target gitu. Tapi kalau Tuhan yang udah menetapkan, berkat Tuhan itu akan datang kok dalam kehidupan kita.
Nah, Alkitab itu konsepnya berkat Tuhan dari awal bukan manusia kejar berkat, bukan. Tapi ketika kita itu mengejar kebenaran, mengejar isi hati Tuhan, mengejar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, berkat Tuhan itu ada kok bagi hidup kita semua. Oleh sebab itu jangan pernah takut hari ini. Jangan pernah takut kelewatan berkat Tuhan. Jangan pernah takut gak ada berkat Tuhan. Setiap orang udah ditetapkan oleh Tuhan untuk lihat berkat Tuhan dalam kehidupannya. Izinkan saya berdoa buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan seluruh mata dipejamkan dimanapun Anda berada hari ini. Bapa yang di surga, kami sadar, kami manusia biasa. Kami bukan orang yang hebat, tapi Tuhan kami hebat. Kami orang biasa, tapi Tuhan kami luar biasa. Oleh sebab itu kami percaya, setiap pria, setiap wanita yang lagi berdoa hari ini, mendengarkan worship and word saat ini, kami semua tahu ada berkat Tuhan atas hidup kami. Kami semua sadar ada berkat Tuhan atas hidup kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kami spesial bagi Tuhan. Seringkali berkat Tuhan gak masuk di akal. Justru di luar akal kami, di luar dan lebih besar daripada yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu lebih kuat daripada kutuk. Biar kami fokus kepada apa yang ada di tangan kami. Selalu fokus pada apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Mensyukurinya, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Di setiap area hidup kami, khususnya hubungan kami dengan Tuhan. Perubahan kehidupan kami, perubahan karakter kami makin serupa dengan Yesus. Kami percaya ada berkat Tuhan juga di setiap area kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat malam hari ini. Memberkati semua kami yang sudah melayani hari ini. Tangan-Mu juga tidak terlalu kecil untuk memberkati semua kami yang berdoa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin.